Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah 2. Baik, di sini saya akan menanggapi atau kesimpulan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pembimbing mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Kenapa kita penting untuk mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah? Karena kita harus mengetahui tentang keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah Umayyah itu, dan juga siapa sajakah tokoh yang timbul dalam masa pemerintahan Umayyah itu, dan bagaimana juga Islam berkembang dengan baik dan maksimal seperti itu. Yang pertama, kita memahami peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Yang pertama yaitu tentang masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa al-Rasyidin, dimulai pada tahun 41 Hijriah sampai dengan 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam peran Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak mulai Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang sangat menonjol sebagai negarawan sejati. Yang A yaitu urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah I atau Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang berlangsung 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang kedua yaitu Yazid I atau Ibnu Muawiyah yang berlangsung 60 Hijriah sampai dengan 680 Masehi. Yang ketiga yaitu Marwan I atau Ibnu Hakam yang berlangsung pada 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat yaitu Abdul Malik atau Ibnu Marwan yang berlangsung pada 66 Hijriah sampai dengan 685 Masehi. Yang keenam yaitu Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik yang berlangsung pada 86 Hijriah sampai dengan 705 Masehi. Yang ketujuh yaitu Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik yang berlangsung dari 96 Hijriah sampai 750 Masehi. Yang kedelapan yaitu Umar atau Ibnu Abdul Aziz yang berlangsung pada 99 Hijriah sampai dengan 707 Masehi. Yang kesembilan yaitu Yazid II atau Ibnu Abdul Malik yang berlangsung pada 101 Hijriah sampai dengan 720 Masehi. Yang ke-10 yaitu Hisam ibnu Abdul Malik yang berlangsung 105 Hijriah sampai dengan 724 Masehi. Yang ke-11 yaitu Al-Walid II atau Ibnu Yazid II yaitu yang berlangsung 126 Hijriah sampai dengan 744 Masehi. Yang ke-13 yaitu Marwan II atau Ibnu Muhammad yang berlangsung 127 Hijriah sampai dengan 744 atau 750 Masehi. Yang kedua yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Paling tidak ada 4 konsep, dan paling yang menonjol itu yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua yaitu perubahannya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan
monarki hereditaris atau kerajaan turun menurun. Yang ketiga yaitu khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya. Yang keempat yaitu kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu organisasi pemerintah Bani Umayyah yang besar ada 5, yaitu organisasi politik, organisasi tata usaha negara, organisasi pertanahan, organisasi keuangan, dan yang terakhir yaitu organisasi kehakiman. Kemudian keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah yaitu A. Abdul Malik, perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan pengguna bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Lalu yang B yaitu Abdul Aziz bin Marwan, membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas masjid Jami Ammar bin As. Dan yang C yaitu Hajjah bin Yusuf, melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Efrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian itu terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonominya dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan. Yang D yaitu Al-Walid, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Lalu yang E yaitu Umar bin Abdul Aziz, melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecahan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah, pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, pengaliran sumur baru, pembangunan jalan, menyediakan tempat penginapan bagi para mufasir, perbanyak masjid, dan sebagainya. Dan juga orang sakit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi pada gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat. Lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.